Battle Through the Heaven. Pertempuran melewati langit. Audiobook, novel silat. Episode 149. Bab 751. Pengamatan spiritual yang dalam. Setelah Medusa pergi, lembah itu menjadi sunyi senyap. Kunci ruang angkasa di langit telah menyebabkan lembah kecil itu menjadi tempat yang terisolasi dari dunia luar. Tidak ada yang akan secara tidak sengaja menyerbu ke tempat yang tenang ini. Namun, selain kurangnya suara, kepergian Medusa tidak begitu banyak menyebabkan gelombang di lembah. Tumpukan pecahan batu di atas pintu masuk gua masih belum ada respon. Kepompong cahaya yang sangat besar di dalam lembah juga tidak menunjukkan tanda-tanda menerobos. Meskipun tampak mirip dengan masa lalu, siapapun dengan persepsi spiritual yang sangat kuat akan dapat menemukan bahwa dua aura yang luar biasa kuat ini diam-diam sedang disembunyikan, menunggu saat mereka akan dilahirkan kembali. Meskipun lembah telah membesarkan beberapa binatang ajaib, mereka tidak berani mengambil bahkan setengah langkah ke lembah yang dalam karena tekanan yang dipancarkan oleh kepompong ringan. Mereka juga tidak berani mengeluarkan suara gemuruh yang terlalu keras, takut mengganggu keberadaan yang membuat mereka ketakutan. Oleh karena itu, bagian dalam lembah telah berubah menjadi tempat di mana manusia dan binatang jarang ditemukan. Rerumputan liar di lembah tumbuh dengan cepat di bawah pengaruh energi yang padat. Pada akhirnya, rumput liar menyapu kepompong tipis itu. Itu terus terjalin untuk membentuk jaring berwarna hijau di sekitar gua gunung dan kepompong terang. Dengan cara ini, sebuah kehancuran ditambahkan ke lembah ini. Hanya pusaran energi warna-warni yang sangat besar di udara yang memancarkan kehidupan. Waktu dengan cepat mengalir melewati lembah dalam yang terisolasi dari dunia luar ini. Satu hari demi hari yang lalu. Musim semi menghilang dan musim gugur tiba. Tanpa disadari, sekitar setengah tahun telah berlalu sejak Medusa pergi. Dengan menghitung waktu yang lalu, retret Xiao Yan dan Zian hampir mencapai 1 tahun. Meskipun waktu yang lama sangat melelahkan, masih ada sedikit pun aktivitas yang tidak biasa dari lembah tersebut. Lembah sepi yang sunyi itu sepertinya diam-diam melupakan mereka. Medusa tidak kembali selama setengah tahun ini. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi padanya. Rumputan liar masih tumbuh di semua tempat di lembah yang dalam. Jika tidak terjadi kecelakaan, itu akan segera menempati seluruh lembah pegunungan dalam waktu singkat. Akhirnya, ia akan mengikuti dinding gunung dan memanjat keluar, tampak seperti ular hijau buta saat ia menyebar. Waktu dengan tenang mengalir di dalam lembah yang dalam dan terpencil. Pada hari tertentu, gerakan sedikit tidak biasa yang berbeda dari biasanya monoton akhirnya muncul di lembah yang dalam. Orang bisa melihat pusaran energi besar yang perlahan-lahan berputar di langit tiba-tiba mulai berhenti berputar secara bertahap. Energi megah mengalir deras seperti badai sebelum akhirnya berubah menjadi dua pilar energi seperti semburan pegunungan. Salah satu pilar energi ini dibebankan ke lembah, yang sekarang tersembunyi oleh rumputan liar, sementara yang lainnya mendarat di atas kepompong ringan, yang ditutupi oleh rumputan liar. Kedua pilar energi yang berukuran lebih dari 10 kaki ini menembus udara. Udara mengeluarkan suara tajam saat mereka melakukannya. Dari sini, cukup untuk melihat jenis energi besar apa yang terkandung di dalam dua pilar energi ini. Di bawah energi yang begitu besar, rumput liar di dalam lembah tiba-tiba layu dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Dalam beberapa napas pendek, itu benar-benar kembali ke keadaan sebelumnya. Kepompong besar berwarna ungu di lembah dan gua gunung yang terhalang pecahan batu perlahan muncul kembali. Salah satu dari dua pilar energi besar memasuki kepompong cahaya sementara yang lainnya memasuki gua. Mereka segera berhenti melakukan gerakan tidak biasa lainnya setelah itu. Pusaran energi di udara sudah benar-benar lenyap. Energi alami yang kuat di lembah juga berangsur-angsur kembali ke keadaan normalnya. Dari tampilan situasinya, sepertinya kedua orang yang membutuhkan energi dalam jumlah besar telah mencapai tahap di mana mereka kenyang. Kepompong cahaya di dalam lembah berubah warna yang semakin dalam setelah menyerap pilar energi yang sangat besar itu. Beberapa segel aneh secara bertahap muncul di permukaan kepompong ringan. Cahaya yang dipancarkan secara bertahap dari segel ini tampak sangat misterius. Tidak ada aktivitas lain setelah perubahan ini terjadi di dalam lembah. Dalam sekejap mata, setengah bulan lagi berlalu. Di dalam gua, yang pintu masuknya diblokir dengan kuat oleh tumpukan pecahan batu, mata yang telah ditutup selama hampir 1 tahun akhirnya bergetar sedikit saat perlahan terbuka.
Badai penuh kilat melintas melalui matanya yang hitam pekat satu demi satu saat mereka terbuka. Pada saat itu, bahkan udara di dalam gua gunung yang hikmat mengeluarkan sedikit suara berderak. Aura agung yang telah terdiam selama hampir 1 tahun akhirnya menjadi seperti harimau yang ganas mengikuti pembukaan matanya. Dia perlahan mengangkat kepalanya, menghadap ke langit dan mengeluarkan suara gemuruh yang mengguncang bumi. Bahkan gua gunung mulai bergetar di bawah aura megah yang beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Banyak garis retakan tebal seukuran lengan menyebar seperti sarang laba-laba dari tempat di mana pemuda berjubah hitam itu duduk dengan menyilangkan kaki. Akhirnya, mereka menyebar ke setiap sudut gua. Trak! Suara kecil tiba-tiba muncul saat pemuda berjubah hitam itu duduk di atas batu hijau. Segera, banyak garis retakan kecil muncul. Setelah itu, mereka dengan cepat menyebar ke seluruh batu hijau sebelum batu hijau itu pecah. Itu berubah menjadi pecahan yang tak terhitung jumlahnya di tengah gemuruh rendah dan dalam. Pemuda berjubah hitam yang duduk di atas batu hijau itu tidak bergerak sedikit pun meskipun itu pecah. Kedua kakinya digantung di udara kosong dan dia terus melayang di udara dalam hal ini tanpa meminjam kekuatan eksternal. Ini adalah kekuatan dari Dou Huang ya. Tangan Xiao Yan perlahan bergerak. Dia merasakan semburan pegunungan yang megah seperti Dou Qi meletus di dalam tubuhnya. Busur samar merembes keluar dari sudut mulutnya. Pada saat ini, semacam perasaan heroik memiliki segala sesuatu di tangan seseorang muncul di dalam hatinya. Kekuatan spiritual yang kuat menyapu dengan cara seperti kilat dan menyebar ke segala arah seperti badai dengan tubuhnya di tengah. Kekuatan spiritual yang kuat dengan cepat menyebar keluar dari gua dan membungkus seluruh lembah di dalamnya. Menggunakan kekuatan spiritual untuk memindai tempat itu, Xiao Yan bisa melihat kepompong cahaya berwarna ungu besar di dalam lembah. Selain itu, karena dia mengandalkan kekuatan spiritual yang sensitif, dia samar-samar bisa merasakan kehidupan yang kuat di aglomerasi di dalam kepompong. Kekuatan spiritual menyebar ke lembah. Namun, itu tidak berhenti karena itu. Sebaliknya, itu terus menuju ke pegunungan binatang ajaib yang sangat besar dan menyebar di atasnya. Setelah penyebaran kekuatan spiritualnya, sejumlah adegan yang tak terhitung jumlahnya tercermin dalam kepala Xiao Yan. Tentu saja, ada cukup banyak binatang ajaib yang kuat di dalam pegunungan binatang ajaib. Oleh karena itu, pemindaian spiritual yang sombong oleh Xiao Yan ini tidak luput dari perhatian mereka. Karena inilah pegunungan yang luas segera mulai memancarkan banyak raungan marah yang mengguncang bumi. Tak terhitung jumlah binatang ajaib peringkat rendah mulai bergetar di tengah raungan ini. Meskipun bisa merasakan pemindaian spiritual Xiao Yan, sebagian besar binatang ajaib yang kuat ini, dengan pengecualian mereka yang memiliki kemampuan khusus, tidak dapat menyebabkan banyak kerusakan pada jiwa Xiao Yan. Oleh karena itu, kekuatan spiritual Xiao Yan tidak menerima serangan sedikit pun selama pemindaian tempat yang sombong ini. Kekuatan spiritual yang agung tersebar di radius 50 km. Namun, sepertinya ini adalah batas yang sulit. Akibatnya, kekuatan spiritual Xiao Yan mengalami kesulitan untuk maju bahkan 1 inci pun setelah menyebar ke gunung. Pikiran Xiao Yan tergerak saat melihat ini. Kekuatan spiritual yang telah menyebar mulai menyusut dengan cara seperti kilat seperti air banjir. Dengan beberapa tarikan napas, itu benar-benar menyusut kembali ke tubuhnya. Xiao Yan mengangkat kepalanya sedikit setelah kekuatan spiritual sepenuhnya kembali ke tubuhnya. Dia menghela nafas panjang dan baru saja ingin mencoba untuk menyatukan kekuatan spiritual jauh di dalam dirinya ketika sebuah pikiran tiba-tiba muncul di benaknya. Jarinya dengan lembut menyentuh jejak api putih di dahinya. Beberapa gemetar yang tidak diketahui diam-diam muncul jauh di dalam jiwanya. Xiao Yan menghirup udara lembab yang dalam. Matanya berkedip sedikit sebelum segera menyipit. Pikirannya tiba-tiba bergerak dan kekuatan spiritual yang agung sekali lagi tersapu. Namun, kali ini tidak menyebar. Sebaliknya, itu menyerbu ke segel api di dahinya. Kekuatan spiritual Xiao Yan baru saja masuk ke dalam segel api ketika suara rendah, dalam, teredam meledak dengan ledakan dalam pikirannya. Segera, matanya menjadi hitam dan jalan kecil yang terbentuk dari api putih pekat muncul di depannya. Ada kegelapan tak berdasar yang dalam di kedua sisi jalan kecil. Sekilas jalan api kecil itu sepertinya tidak ada habisnya. Tubuh Xiao Yan bergerak dan tidak ragu-ragu saat dia bergegas menyusuri jalan api kecil.
Ketika kekuatan spiritual dari sebelumnya telah mencapai titik tertentu, penggunaan kekuatan spiritualnya tampak jauh lebih jelas. Jalan kecil itu memang panjang. Namun, di bawah kecepatan kekuatan spiritualnya, yang lebih cepat dari kilat, hanya diperlukan lebih dari 10 menit sebelum lubang api muncul di ujung jalan api kecil. Kekuatan spiritual Xiao Yan bergetar sedikit sebelum dengan kejam menyerbu. Roh Xiao Yan menyerbu ke dalam lubang api. Api putih pekat yang menyilaukan tiba-tiba menghilang. Menggantinya adalah kegelapan yang sangat menekan. Tempat gelap ini sepertinya adalah aula yang sangat besar. Aula itu sangat luas sehingga agak menakutkan. Pilar batu yang panjangnya lebih dari 1000 kaki mencapai ke langit karena menopang aula yang luar biasa besar ini. Aula ini ditutupi dengan kumpulan cahaya yang tak terhitung jumlahnya yang dibungkus dengan cahaya hijau giok. Roh Xiao Yan menyapu mereka dan terkejut saat menyadari bahwa kelompok cahaya itu sebenarnya berisi tubuh spiritual yang hidup di dalam masing-masingnya. Semangat Xiao Yan berguling-guling karena pemandangan yang mengejutkan ini. Rohnya dengan sigap menyapu tempat itu. Sesaat kemudian, keterkejutannya tiba-tiba menggumpal pada sekelompok lampu hijau giok yang berada di dekat titik tengah aula besar. Di dalamnya ada seorang lelaki tua yang matanya tertutup rapat. Hal yang menyebabkan badai muncul dalam hati Xiao Yan adalah bahwa lelaki tua ini adalah Yao Lao yang telah ditangkap oleh Aula Jiwa. Ini adalah, apakah, Aula Jiwa? Roh Xiao Yan mengeluarkan suara yang membosankan. Saat suaranya baru saja terdengar, ruang di depannya tiba-tiba berfluktuasi. Segera, ruang itu meledak seperti cermin yang pecah. Kekuatan spiritual yang menakutkan yang bahkan ruang itu tidak bisa menahan membawa kegelapan yang luar biasa pekat tiba-tiba meletus. Hanya kontak dengannya menghancurkan sisa-sisa spiritual Xiao Yan menjadi ketiadaan. Bab 752. Maju ke kelas Do Huang. Xiao Yan, yang berada di lembah, tiba-tiba membuka matanya saat tubuh spiritualnya berubah menjadi ketiadaan. Keringat dingin menutupi dahinya. Matanya mengandung sedikit keterkejutan. Dia bisa menjamin bahwa tempat yang dia lihat sebelumnya dengan bantuan jejak api spiritual yang ditinggalkan gurunya pasti adalah aula jiwa yang misterius itu. Gua mengeluarkan suara nafas yang agak cemas dan berat. Beberapa saat kemudian, akhirnya secara bertahap menghilang. Xiao Yan menyeka keringat dingin yang menutupi dahinya. Dia duduk di atas batu di belakangnya dan tenggelam dalam pikirannya. Aula yang sangat besar dari sebelumnya seharusnya menjadi aula jiwa yang sangat misterius. Xiao Yan hanya bisa menghubungkan kemampuannya untuk memasuki tempat itu dan mengintip karena jejak api spiritual yang ditinggalkan Yao Lao. Roh menakutkan yang muncul di tengah-tengah ruang yang hancur seharusnya menjadi penjaga aula jiwa itu. Xiao Yan juga tidak yakin apakah dia adalah pemimpin aula jiwa. Bagaimanapun, satu-satunya hal yang dia tahu adalah bahwa meskipun kekuatannya sangat melonjak, dia masih bukan tandingan ahli misterius itu. Aula jiwa, ini memang memiliki banyak orang yang kuat. Dari tampang roh yang menakutkan tadi, sepertinya pelindungmu tidak akan bisa membandingkannya dengan dia. Xiao Yan bergumam pelan. Sesaat kemudian, dia mengusap keningnya dan menghela nafas lega di dalam hatinya. Tidak peduli seberapa buruk situasinya, dia, paling tidak, tahu bahwa Yao Lao memang masih hidup. Pasti akan ada kesempatan selama Yao Lao masih hidup. Guru, tunggu murid ini, Xiao Yan perlahan mengepalkan tinjunya. Sebuah tekad muncul di matanya. Dia berdiri dan menghirup udara dalam-dalam. Dou Qi deras yang kuat seperti semburan di dalam tubuhnya secara bertahap mengeluarkan hawa dingin yang tersisa di dalam tubuhnya. Saat ini dia sudah menjadi elit asli Dou Huang. Apalagi usianya masih muda. Selama dia diberi cukup waktu, Xiao Yan percaya bahwa lain kali dia bertemu dengan roh menakutkan di dalam aula jiwa itu, dia tidak akan berakhir seperti saat ini di mana dia dikalahkan bahkan tanpa memiliki kemampuan untuk membalas. Xiao Yan perlahan-lahan mengeluarkan gangguan di dalam hatinya. Tubuhnya bergerak dan perlahan berjalan menuju pintu masuk gua yang masih terhalang oleh bebatuan. Sesaat kemudian, dia perlahan membuka telapak tangannya dan dengan lembut meletakkannya di bebatuan. Mulutnya tiba-tiba berkata, "Istirahat." Bang! Suara keras segera bergema saat teriakan Xiao Yan terdengar. Fragmen batu melesat keluar dari gua ke segala arah. Gua gunung sekali lagi dibuka di tengah debu yang tersebar di mana-mana. Xiao Yan perlahan keluar.
Dia menyipitkan matanya dan mengabaikan sinar matahari yang menyilaukan. Tubuhnya berdiri di pintu masuk gua saat dia merentangkan kedua tangannya untuk membiarkan sinar matahari yang hangat menyinari tubuhnya. Perasaan hangat memenuhi semua anggota badan dan tulangnya, menyebabkan wajah Xiao Yan berangsur-angsur rileks. Xiao Yan tetap berjemur di bawah sinar matahari untuk waktu yang lama sebelum berjalan keluar. Tatapannya menyapu bagian dalam lembah, dan segera berhenti di atas kepompong besar berwarna ungu itu. Meskipun dia sudah tahu bahwa evolusi gadis ini belum selesai ketika kekuatan spiritualnya telah menyebar, dia tidak bisa tidak menggelengkan kepalanya ketika dia melihatnya dengan matanya sendiri. Benar-benar tidak mudah bagi gadis ini untuk naik pangkat. Di mana Cailin? Apakah dia pergi? Xiao Yan mengernyitkan alisnya sedikit. Matanya beralih dari kepompong cahaya dan menyapu ke segala arah. Sementara dia berbicara dengan ragu-ragu pada dirinya sendiri, pandangannya yang luas melihat gulungan di atas batu besar tidak jauh dari kepompong cahaya. Xiao Yan memberi isyarat dengan tangannya dan menyedot gulungan itu ke telapak tangannya. Dia perlahan membukanya dengan sedikit keraguan saat tatapannya perlahan menyapu itu. Sesaat kemudian, dia mengerutkan kening dan berbisik. Ini sebenarnya karena sesuatu telah terjadi pada ras manusia ular. Namun, menurut apa yang dia tulis, dia akan kembali sekali lagi setelah menyelesaikan masalah. Jangan bilang kalau dia belum menyelesaikannya sampai sekarang. Ekspresi Xiao Yan juga sedikit berubah saat memikirkan ini. Bahkan dengan kekuatan Medusa, dia tidak bisa menyelesaikan masalah ini dengan cepat. Tampaknya masalah yang dihadapi ras manusia ular kali ini memang cukup merepotkan. Xiao Yan menyimpan gulungan itu ke dalam cincin penyimpanannya setelah mendapatkan pemahaman tentang seluruh masalah. Dia melihat kepompong ringan di sisinya dan tanpa daya menggelengkan kepalanya. Dia berkata, "Lupakan, izinkan saya untuk melindungi Anda untuk jangka waktu tertentu. Kalau tidak, saya juga akan merasa tidak nyaman pergi sekarang. Secara kebetulan, saya baru saja menerobos ke kelas Dou Huang dan masih membutuhkan waktu untuk melatih Dou Qi di dalam tubuh saya." Begitu dia mengatakan ini, tubuh Xiao Yan bergerak dan muncul di atas batu besar di lembah sebelum dia perlahan menutup matanya. Xiao Yan dengan lancar keluar dari retretnya dan berhasil maju ke kelas Dou Huang. Namun, dia tidak pergi sendiri setelah mempertimbangkan Zian kecil. Sebaliknya, dia memilih tetap tinggal di lembah untuk merawat Zian. Dia juga akan menggunakan kesempatan untuk menggiling dan terbiasa dengan Dou Qi di dalam tubuhnya yang telah melonjak. Waktu masih mengalir dengan tenang di dalam lembah. Namun, lembah saat ini tidak diragukan lagi lebih hidup dibandingkan sebelumnya. Asal mula keaktifan ini secara alami adalah suara destruktif yang tercipta di sekitar lembah sementara Xiao Yan melatih Dou Qi-nya. Waktu dengan cepat mengalir melalui jari seseorang di tengah pelatihan kekuatan Xiao Yan ini. Tanpa disadari, setengah bulan lagi telah berlalu. Kepompong ringan itu, yang benar-benar kosong dari aktivitas, akhirnya berubah dengan cara yang menyebabkan Xiao Yan bersukacita selama periode waktu ini. Tidak hanya cahaya pada segel di permukaan kepompong cahaya menjadi semakin padat tetapi ada sedikit garis retakan yang menyebar samar. Garis retakan juga memancarkan butiran cahaya ungu. Dari kelihatannya situasinya, sepertinya tidak akan lama sampai Zian keluar dari kepompong. Seseorang berjubah hitam tergantung di udara di atas lembah. Pada saat ini, tangannya dengan cepat membentuk segel tangan yang rumit. Segel sedang dibentuk dengan kecepatan yang semakin cepat. Pada akhirnya, beberapa bayangan bahkan muncul. Ekspresi Xiao Yan serius saat dia melihat segel terbang di tangannya. Kemarahan muncul di wajahnya dan beberapa keringat tebal terbentuk di dahinya. Kelelahan Dou Qi karena segel tangan ini cukup menakutkan. Segel tangan terbang tiba-tiba berhenti pada saat tertentu sementara Xiao Yan berteriak. "Segel pembalik laut!" Teriakan itu terdengar dan tangan Xiao Yan menegang di busur yang aneh. Tangannya tiba-tiba mendorong ke langit. Setelah mendorong telapak tangannya, Dou Qi yang agung melonjak dan dengan cepat menutupi tangan Xiao Yan. Lapisan film hijau giok diam-diam diaglomerasi dalam energi agung ini. Kutikula hijau giok yang aneh dengan cepat melilit tangan Xiao Yan. Sesaat kemudian, jejak tangan sebening kristal hijau giok seukuran tangan tiba-tiba melesat. Jejak cahaya ini tampaknya dibentuk dari kristal hijau giok, tampak luar biasa indah. Namun, energi agung yang terkandung di dalamnya sangat mengejutkan.
Seseorang dapat melihat bahwa bahkan udara tempat ia terbang akan menjadi terdistorsi. Udara ditekan menjadi busur cekung yang jelas. Jejak lampu hijau yang mengkristal melintas di langit. Akhirnya, itu bertabrakan dengan lapisan kunci spasial. Suara guncangan bumi yang keras segera meletus. Angin liar tiba-tiba muncul dan orang bisa melihat banyak riak seperti gelombang air terbentuk dan dengan cepat menyebar dari area di mana kunci spasial berada. Sesaat kemudian, kunci spasial yang diciptakan Medusa dengan seluruh kekuatannya ini telah dipatahkan oleh Xiao Yan. Lubang selebar 10 kaki telah dibuat. Xiao Yan mengangkat kepalanya dan melihat ke ruang yang terdistorsi. Dia akhirnya menghela nafas panjang. Menjadi segel kedua dari keterampilan segel dewa, kekuatan dari segel laut membalik, ini memang lebih kuat daripada segel gunung terbuka. Itu memang layak menjadi teknik Dou yang kuat yang mengharuskan seseorang menjadi Dou Huang elit untuk berlatih. Xiao Yan telah menghabiskan sebagian besar waktunya selama 2 bulan ini untuk berlatih keterampilan segel dewa. Namun, ini adalah pertama kalinya dia berhasil melepaskannya. Meskipun ini adalah pertama kalinya dan masih belum sempurna, dia sudah memiliki kekuatan seperti itu. Orang bisa membayangkan kekuatan macam apa yang akan dimiliki begitu Xiao Yan mempraktikkannya sampai dia mencapai penguasaan penuh. Xiao Yan telah mengalami kesulitan dari keterampilan segel dewa, ini ketika dia mulai berlatih segel gunung terbuka saat itu. Karenanya, dia sudah siap secara mental. Dia hampir tidak bisa dianggap telah mencapai tahap di mana dia bisa menggunakan segel gunung terbuka sesuka dia. Di sisi lain, dia bahkan belum mencapai penguasaan awal dari membalik segel laut ini. Mungkin sulit untuk skill itu memiliki banyak dampak ketika dia melawan musuh di masa depan. Sepertinya saya perlu berlatih dengan benar. Jika saya bertemu elit Dou Zong di masa depan. Membalik segel laut, ini mungkin bisa mencapai hasil yang mengejutkan. Xiao Yan mengepalkan tangannya dan bergumam lembut. Ini sudah larut. Aku akan berlatih sampai di sini hari ini. Xiao Yan mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit sebelum tertawa pelan. Tubuhnya baru saja mendarat ketika seluruh lembah bergetar hebat. Xiao Yan juga terkejut saat merasakan getaran yang tiba-tiba ini. Tatapannya langsung tertuju ke bawah. Kepompong cahaya berwarna ungu di tengah lembah itu memancarkan cahaya terang dan kuat pada saat ini. Apakah dia akan berhasil maju? Adegan tiba-tiba yang muncul menyebabkan keterkejutan di mata Xiao Yan menjadi semakin padat. Akhirnya ada aktivitas dari gadis ini. Mengikuti cahaya yang lebih kuat dari kepompong cahaya, suara retakan kecil akhirnya muncul. Dengan segera, garis retakan kecil yang menutupi kepompong ringan itu segera pecah. Sinar ungu cerah yang tak terhitung jumlahnya memancar dari garis retakan dan melesat ke langit. Untungnya, masih ada kunci spasial untuk memblokirnya. Kalau tidak, aktivitas yang tidak biasa ini pasti akan menarik banyak perhatian. Semakin banyak garis retak muncul. Akhirnya, lapisan cangkang kokon besar itu tiba-tiba terlepas. Setelah potongan pertama terlepas, reaksi berantai tampaknya telah terjadi pada kepompong ringan ini. Kepompong cahaya dengan cepat retak, dan pilar cahaya berwarna ungu tiba-tiba melesat ke langit sebelum bertabrakan dengan kunci spasial. Kunci spasial memancarkan riak satu demi satu. Tatapan Xiao Yan menatap tajam ke pilar cahaya berwarna ungu yang sangat besar. Dengan mengandalkan penglihatannya, samar-samar dia bisa melihat sosok manusia yang kabur di dalam pilar cahaya. Pilar cahaya dipertahankan sesaat sebelum menjadi pucat. Sesaat kemudian, itu benar-benar menghilang. Sosok manusia di dalamnya juga muncul di garis pandang Xiao Yan. Sosok manusia yang muncul benar-benar telanjang. Cahaya ungu samar bertahan di sekujur tubuhnya menyebabkan dia tampak memiliki pesona magis. Rambut panjang, halus berwarna ungu tersebar ke bawah dan mendarat di pantat indahnya yang menonjol. Bagian mana dari tubuhnya yang matang yang menonjol dari depan dan belakang adalah gaya yang dimiliki gadis kecil dari belakang itu. Melihat penampilannya yang agak dewasa, namun imut, ini mengejutkan Xian kecil yang telah tumbuh besar. Ini Xian. Xiao Yan tercengang saat melihat gadis yang sosoknya sudah dewasa ini. Itu benar-benar kacau. Sulit membayangkan gadis kecil itu akan berkembang dengan baik dan menjadi sangat menarik. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Bab 753. Meninggalkan lembah.
Xian, yang berada di pilar cahaya, meregangkan pinggangnya yang malas saat ini. Lekuk tubuhnya yang sangat menarik bahkan lebih menarik. Dia dengan malas membuka matanya dan menatap Xiao Yan yang tertegun di langit. Pikiran nakal muncul di dalam hatinya dan dia melemparkan tatapan malu yang menyembunyikan pandangan menggoda ke arah yang terakhir. Seluruh tubuh Xiao Yan menggigil di langit saat menerima tatapan menggoda. Dia tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Gadis ini masih berkarakter anak-anak. Xiao Yan menggerakkan tubuhnya dan perlahan turun. Dia tidak terlihat saat dia mengeluarkan jubah dari cincin penyimpanannya dan akan menyerahkannya kepada Xian. Namun, tubuhnya belum pernah bersentuhan dengan yang lain ketika tubuh yang terakhir bergetar. Cahaya hijau yang tidak biasa muncul dari tubuhnya. Di bawah cahaya hijau ini, tubuh Xian mulai menyusut dengan cepat pada tingkat yang terlihat dengan mata telanjang. Hanya dalam beberapa napas, kecantikan luar biasa yang memiliki sosok cantik segera berubah menjadi seorang gadis kecil yang masih telanjang. Xiao Yan tercengang saat melihat transformasi Xian ini. Dia tidak bisa menahan untuk tertawa terbahak-bahak saat dia menggelengkan kepalanya. Tampaknya naik ke peringkat 6 tidak memungkinkan Xian untuk sepenuhnya menyelesaikan efek obat dari rumput transformasi tubuh itu. Xian juga kaget karena perubahannya ini. Namun, ketika dia melihat bahwa tubuhnya sekali lagi berubah menjadi gadis kecil di masa lalu, kedua alis kecilnya segera menjadi vertikal. Dia memandang Xiao Yan dengan sombong di depannya dan tanpa sadar menerkam ke depan dengan marah. Kedua tangannya berulang kali mencakar wajah Xiao Yan secara acak. Tangan Xiao Yan memeluk Xian yang telah menerkam ke depan. Dia merasakan kulitnya yang sangat lembut dan halus seperti giok dan matanya segera mulai melayang. Dia mengeluarkan batuk kering. Dia buru-buru dan dengan paksa menempatkan jubah hitam di tangannya ke tubuh Xian. Setelah itu, dia dengan kasar mengetuk kepalanya dan berkata, "Diam. Jika tidak, saya tidak akan membantu Anda menyempurnakan pil transformasi tubuh di masa depan dan membiarkan Anda terus memiliki penampilan ini selama sisa hidup Anda." Xian menutupi kepala kecilnya dan menutup mulutnya dengan enggan. Namun, dia masih cukup takut dengan ancaman Xiao Yan. Oleh karena itu, dia hanya bisa menundukkan kepalanya dan bergumam. Rumput transformasi tubuh sialan ini. Xiao Yan mencubit wajah imut Xian yang seperti ukiran giok dan tertawa. Penampilanmu ini tidak buruk. Benar-benar menyenangkan. Kebohongan apa? Anda jelas menyukai sosok lain itu sekarang. Jangan berpikir saya tidak menyadarinya. Cai Linji berkata bahwa kalian semua seperti ini. Xian menggunakan mata jijik untuk melihat Xiao Yan. Munculnya yang terakhir sebelumnya berada di tepi menyebabkan mimisan. Xiao Yan langsung merasa malu saat mendengar ini. Dia dengan kejam mencubit wajah Xian dan buru-buru mengubah topik pembicaraan. Baiklah, karena kamu telah berhasil maju, mari kita tinggalkan tempat ini. Saya mungkin tidak tahu persis berapa lama kami tinggal, tapi saya pikir itu mungkin sudah lama sekali. Apakah Cai Linji pergi lebih dulu? Mata Xian menyapu lembah saat dia berbicara dengan pikiran yang dalam. Dia samar-samar bisa merasakan aktivitas di lembah saat dia berubah menjadi kepompong. Dia samar-samar merasakan saat Medusa pergi saat itu. Ya, sesuatu terjadi pada suku manusia ular dan dia harus kembali untuk menyelesaikannya. Kita juga bisa melakukan perjalanan ke sana setelah kita pergi dan mengulurkan tangan. Xiao Yan mengangguk. Dia menempatkan Xian ke bawah dan tersenyum saat dia menjawab. Untuk waktu yang lama, Medusa telah banyak membantunya. Selain itu, meskipun dia dipaksa untuk melakukan hal itu saat itu, tidak mungkin untuk benar-benar bertindak seperti itu hanya malam yang penuh nafsu tidak peduli bagaimana orang mengatakannya. Karenanya, perasaannya terhadap Medusa juga cukup rumit. Xian tentu saja tidak keberatan dengan ini. Hubungannya dengan Cai Lin cukup baik. Wajar jika dia pergi dan membantu yang terakhir. Tubuh Xiao Yan bergerak saat melihat Xian mengangguk, dan muncul di udara tanpa peringatan apapun. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ruang yang agak terdistorsi tidak jauh, Xian juga mengikuti di belakangnya. Dia menyapu pandangannya ke atasnya dan berkata dengan sikap terkejut. Ini adalah segel spasial, kan? Hanya seorang elit Douzong yang bisa menggunakannya. Saya pikir ini harus ditinggalkan oleh Cai Linji, kan? Ya, dia harus segera pergi dan takut orang lain akan mengganggu kemajuan kita.
Oleh karena itu, dia menempatkan kunci spasial ini di atas lembah ini. Xiao Yan melihat ke arah ruang yang terdistorsi dan berbicara tanpa menoleh. Minggir. Aku akan menghancurkannya. Douqi dalam tubuh Xiao Yan melonjak liar begitu dia mengatakan ini. Kunci spasial yang diciptakan dari semua kekuatan Medusa ini sangat kuat. Jika dia tidak maju ke kelas Dou Huang, kemungkinan dia berhasil memecahkannya sangat rendah. Yang kau tahu hanyalah bagaimana menggunakan kekerasan, Zian di sampingnya mengerutkan bibirnya saat melihat ini. Tubuhnya segera mulai bangkit perlahan dan cahaya ungu aneh merembes keluar dari tubuhnya tepat ketika dia akan melakukan kontak dengan ruang yang terdistorsi. Setelah itu, tubuhnya menjadi seperti ikan saat dia menembus ruang yang terdistorsi dan menghilang. Wajah Xiao Yan benar-benar tercengang saat dia melihat Zian melakukan ini. Sesaat kemudian, dia tertawa getir dan menggelengkan kepalanya. Dia lupa bahwa Zian tampaknya memiliki kekebalan terhadap jenis kunci ini. Saat itu, berbagai pesona yang ditempatkan di gudang obat tidak memiliki efek sedikit pun untuk memblokirnya. Meskipun demikian, Xiao Yan masih agak terkejut bahwa dia bisa dengan mudah melewati ruang yang terdistorsi ini. Tubuh Zian sekali lagi menyatu dan keluar dari ruang terdistorsi sementara Xiao Yan terkejut. Dia mengulurkan tangan kecil seputih salju ke arah Xiao Yan dan dengan sombong tertawa. Ikuti aku akan membawamu keluar. Xiao Yan juga tersenyum saat melihat ini tapi dia tidak menolak tawarannya. Lembah kecil ini memiliki cukup banyak bahan obat langka. Memiliki segel spasial di sini secara kebetulan akan mencegah orang tidak sengaja berkeliaran ke tempat ini. Xiao Yan meraih Zian dan cahaya ungu samar segera menyebar padanya dari yang terakhir. Ini dengan cepat membungkus Xiao Yan. Kedua tubuh mereka menyusut dan menyerbu ke dalam ruang yang terdistorsi sebelum menghilang. Warna hijau subur dari pegunungan tak berujung memenuhi mata Xiao Yan. Angin kencang bertiup dan peluit bergema di atas pegunungan. Itu melepaskan keaktifan tak terbatas di lembah ini. Ruang di udara dari wilayah rahasia antara beberapa puncak gunung di dalam pegunungan tiba-tiba berfluktuasi. Dua sosok manusia perlahan muncul. Mata mereka bergerak ke segala arah, dan mereka merasakan angin sejuk yang bertiup ke arah mereka. Tubuh mereka terasa ringan seperti mereka bisa hanyut. Kami akhirnya keluar. Xiao Yan tidak bisa membantu tetapi menghela nafas lega saat dia melihat pegunungan yang luas. Setelah tinggal cukup lama di dalam gua, dia hampir lupa seperti apa perasaan angin yang bertiup di seluruh tubuhnya. Zian di sampingnya secara acak menyapu pandangannya. Dia diam-diam menghela nafas lega ketika dia tidak menemukan binatang ajaib di sekitarnya. Dia masih ingat gelombang binatang buas yang menakutkan yang dia dan Cai Lin lakukan di dalam pegunungan binatang ajaib sebelum dia berubah menjadi kepompong. Bahkan Medusa hanya bisa membawanya dan melarikan diri di bawah gelombang raksasa itu. Meskipun sudah maju, dia masih tanpa sadar merasakan kulit di kepalanya menjadi mati rasa ketika dia memikirkan binatang ajaib yang padat dan gila. Ayo pergi. Xiao Yan tidak memperhatikan tindakan kecil Zian. Setelah menentukan arah mereka, dia melambai ke arahnya dan sepasang sayap api langsung terentang. Setelah itu, dia terbang menuju pintu keluar pegunungan. Zian di belakang dengan hati-hati mengamati sekelilingnya sebelum buru-buru mengikutinya. Kedua sosok manusia itu berubah menjadi sinar cahaya yang terbang melintasi langit. Kecepatan tinggi mereka membawa tekanan angin yang meninggalkan riak di lautan pepohonan di bawah mereka. Namun, tubuh Xiao Yan tiba-tiba berhenti setelah terbang sekitar 3 hingga 5 menit. Zian di belakang tidak bisa bereaksi tepat waktu dan membanting punggung Xiao Yan. Apa yang sedang kamu lakukan? Zian mengusap dahinya dan menggerutu. Sepertinya agak terlalu sepi, Xiao Yan menyipitkan matanya dan perlahan berkata. Matanya menyapu sekelilingnya saat dia melakukannya. Dia belum pernah mendengar satupun raungan binatang sejak dia keluar dari lembah. Situasi seperti ini mungkin sangat normal jika muncul di tempat lain. Namun, itu jelas tidak benar jika muncul dalam pegunungan binatang ajaib yang tercakup dalam binatang ajaib. Zian juga merasa ada yang tidak beres saat mendengar ini. Alis kecilnya vertikal saat dia merasakan sekelilingnya sejenak. Dia mengangguk dan berkata, "Ya, lingkungan sekitar tidak memiliki aura binatang ajaib. Terlebih lagi." Dia tiba-tiba mengernyitkan hidung kecilnya ketika dia mencapai titik ini. Sepertinya ada bau yang tidak biasa di udara.
Xiao Yan awalnya kaget saat mendengar ini. Dia sedikit mengernyitkan alisnya dan menghirup udara. Ekspresinya berubah beberapa saat kemudian. Dia berbicara dengan cara yang gelap dan serius. Jangan menghirupnya ke dalam tubuhmu. Udaranya bercampur dengan gas beracun, tapi sangat redup. Apa sebenarnya yang terjadi? Pikiran ini bergejolak di dalam hatinya. Misteri yang tiba-tiba muncul menyebabkan hati Xiao Yan merasakan tekanan. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, dia berulang kali merasakan sedikit ketidaknyamanan. Setelah merenung sejenak, dia melambaikan tangannya dan berbicara dengan suara yang dalam. Ayo pergi. Kita akan pergi ke kota kecil Qingshan untuk melihatnya dulu. Dalam situasi ini, sepertinya dia harus mencari tempat di mana ada orang untuk mendapatkan suatu informasi. Apakah gas beracun ini dikeluarkan oleh orang itu? Xian mengangguk sedikit sebelum tiba-tiba bertanya. Orang yang dia sebutkan secara alami adalah dokter peri kecil yang mereka temui secara kebetulan di lembah saat itu. Seharusnya tidak demikian. Gas beracun ini tidak dianggap kuat dan perbedaannya jika dibandingkan dengannya adalah seperti antara surga dan bumi. Namun, mengapa begitu banyak yang menyebar? Xiao Yan menggelengkan kepalanya. Dia jelas memahami keterampilan racun dokter peri kecil saat ini. Jika dia melepaskannya, kemungkinan tidak akan ada satu orang pun yang masih hidup dalam jarak 500 km. Tapi apa yang sebenarnya terjadi? Xiao Yan bergumam pada dirinya sendiri di dalam hatinya saat dia mengerutkan kening. Sayap api di punggungnya mengepak dan tubuhnya segera berubah menjadi sosok buram yang melesat ke arah tempat kota kecil Qingshan berada. Bab 754. Kekacauan besar. Dibandingkan dengan kota Qingshan di masa lalu, tidak diragukan lagi kota ini tampak jauh lebih bertekanan dan tenang hari ini. Sosok manusia jarang ditemukan di jalanan dalam kota. Semua gerbang di sekitarnya tertutup rapat. Masa hitam sosok manusia sebagian terlihat di dinding menjulang tinggi yang dibangun menggunakan granit. Percakapan pribadi yang lembut berulang kali bergema di antara kerumunan manusia. Sialan, bagaimana para pengguna racun ini memasuki area tengah kekaisaran? Apakah garis depan tidak memiliki garis pertahanan dari aliansian dan keluarga kekaisaran? 3 kerajaan besar telah bergandengan tangan untuk menyerang kekaisaran Majia. Terlepas dari seberapa kuat aliansian, ada batasan untuk tenaga mereka. Bagaimana mereka bisa menjaga setiap posisi? 10 lebih bajingan ini seharusnya menyelinap melalui celah. Apa yang kita lakukan sekarang? Melihat lencana di dada orang-orang ini, ada Master Racun Bintang 4. Selain seorang ahli di kelas Do Wang, siapa yang bisa menghadapi Master Racun tingkat ini? Kota Qingshan kita saat ini hanya memiliki pemimpin perusahaan Yan Cheng yang merupakan bintang 8 Do Uling. Yang lainnya kebanyakan berada di kelas Do Usi atau kelas Da Do Usi. Jika Master Racun Bintang 4 itu menyebarkan kabut racun, kemungkinan banyak orang yang hadir akan segera diracuni dan jatuh pingsan. Sialan, jika benar-benar tidak memungkinkan, kita akan bertarung habis-habisan dan bertarung dengan mereka. Kami memiliki banyak orang, apakah kami masih perlu takut dengan 10 plus dari mereka? Mereka sungguh-sungguh berharap kami membuka gerbang sendiri. Ini bukan seolah-olah Anda tidak menyadari betapa menakutkannya seorang ahli racun. Mereka berspesialisasi dalam berperang melawan kelompok sendirian. Jika ini bukan situasi di mana pihak lain menekan mereka dengan kekuatan absolut, tidak akan mudah untuk membunuh mereka. Sekelompok besar tentara bayaran besar berwajah dingin dikelilingi di tengah-tengah masa hitam kepala manusia. Mereka memiliki lencana perusahaan tentara bayaran serupa di dada mereka. Jika seseorang melihat dengan cermat, mereka secara mengejutkan telah diselamatkan oleh perusahaan mercenari pertempuran berdarah yang telah diselamatkan Xiao Yan saat itu. Pria paruh baya di posisi pemimpin adalah pemimpin perusahaan dari perusahaan mercenari pertempuran berdarah, Yan Cheng. Di sampingnya adalah 2 wajah Keagang dan Ling Er yang sudah dikenal. Pada saat ini, semua tatapan dilemparkan ke 10 plus sosok manusia di luar dinding. Wajah mereka agak jelek. Paman kedua, apa yang harus kita lakukan? Ini bukanlah solusi untuk terus menjaga dengan cara ini. Dikabarkan bahwa cukup banyak master racun telah menyelinap ke pegunungan binatang ajaib Mountain ini. Baru-baru ini, ada laporan tentang kota-kota kecil yang dicuci dengan darah. Metode keji ini adalah sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh orang mesum ini.
Mata cerah Ling Er dengan kejam melihat 10 lebih sosok manusia di bawah dinding sementara dia berbicara dengan nada yang agak cemas. Apalagi yang bisa kita lakukan selain mempertahankan tempat ini sampai kita mati? Apakah Anda tidak melihat bahwa mereka memiliki master racun tingkat 4 di antara mereka? Master racun dari tingkat ini adalah seseorang yang bahkan saya tidak memiliki banyak kesempatan untuk menang. Hari ini, jika pihak lain memiliki seorang ahli yang bisa terbang dan tembok tinggi yang dibangun khusus, yang dibangun untuk bertahan dari serangan binatang ajaib, di sekitar kota Qingshan tidak ada, kemungkinan mereka akan lama menyerang. Dan memulai pembantaian. Ekspresi Yan Cheng sangat suram saat dia berbicara. Sekarang, kita hanya bisa menunggu. Tempat ini adalah bagian dalam Kekaisaran Magia. Selama kita bertahan untuk jangka waktu tertentu, mungkin ada ahli dari Aliansian yang akan datang dan menyelamatkan kita. Ling Er tertawa getir di dalam hatinya. Dia diam-diam menghela nafas. Saat ini, sebagian besar ahli dari Aliansian ditunda oleh para ahli dari 3 kerajaan besar. Di mana ia akan menemukan kelebihan kekuatannya? Namun, ketika semua orang mendiskusikan sebuah rencana, 10 lebih sosok manusia berjubah abu-abu di bawah dinding akhirnya mulai menunjukkan beberapa aktivitas. Seorang lelaki tua, yang mengenakan lencana kelabang beracun dengan 4 garis warna-warni di dadanya, perlahan berjalan ke depan. Mata segitiga gelap dan dinginnya melirik ke dinding saat suara mengerikan yang menusuk telinga perlahan-lahan keluar. Suara itu segera bergema di telinga semua orang di dinding. Kami akan memberi kalian waktu 10 menit untuk memutuskan apakah kalian akan membuka gerbangnya sendiri, atau diriku yang dulu akan mengeluarkan kabut beracun dan membiarkan semua orang di kota kecil ini mati karena tindakan bodohmu. Orang tua berjubah abu-abu itu perlahan menutup matanya setelah suaranya terdengar. Dia tidak peduli tentang keributan macam apa yang ditimbulkannya di dinding. Waktu perlahan berlalu. Pria tua berjubah abu-abu itu perlahan membuka matanya setelah 10 menit. Wajah keriputnya tanpa sadar menampakkan senyuman kejam ketika dia melihat tembok itu tidak bereaksi. Suaranya gelap dan dingin saat dia berkata, "Apakah menurutmu tembok kota mampu melindungi kalian semua?" Cahaya hijau yang tidak biasa muncul di wajah lelaki tua itu begitu dia mengatakan ini. Dia segera melambaikan lengan bajunya dan kabut racun hijau pekat besar muncul. 10 individu muda berjubah abu-abu di belakang lelaki tua itu segera menjerit dalam-dalam ketika kabut racun muncul. Mereka melambaikan kedua tangan mereka, membawa angin liar bersamanya. Saat angin liar ini bertiup, kabut racun berwarna hijau mulai menyebar secara bertahap sebelum akhirnya bertahan di atas tembok kota. Gunakan Douki untuk menutupi tubuhmu. Jangan bernapas. Ekspresi Yan Cheng segera berubah drastis saat dia berteriak keras saat melihat kabut racun berwarna hijau yang perlahan melayang. Para tentara bayaran di dinding dengan tergesa-gesa menggerakkan Douki di dalam tubuh mereka dengan seluruh kekuatan mereka ketika mereka mendengar teriakan keras Yan Cheng. Setelah itu, mereka membungkus tubuh mereka dengan Douki mereka. Cek, kamu benar-benar ingin memblokir racun ular hijau milikku yang lama dengan kekuatan tentara bayaranmu yang biasa-biasa saja? Orang tua berjubah abu-abu itu tertawa terbahak-bahak saat melihat ini. Dia melambaikan lengan bajunya dan 10 orang di belakangnya melakukan yang terbaik untuk merangsang Douki di dalam tubuh mereka. Setelah itu, mereka menciptakan gelombang demi gelombang angin liar yang meniup kabut racun berwarna hijau ke atas. Kabut racun naik dan akhirnya mulai mencapai ketinggian tembok beberapa saat kemudian. Itu segera membungkus banyak tentara bayaran dengannya. Cukup banyak tentara bayaran yang lemah mulai menunjukkan tanda-tanda pusing pada saat kontak. Sesaat kemudian, mereka benar-benar jatuh dengan kepala lebih dulu ke tanah dan pingsan. Wajah Yan Cheng juga menjadi semakin jelek saat melihat ini. Dia mengatupkan giginya dan dengan kejam berkata, "Sialan, pergilah sekuat tenaga dan bertarunglah dengan para bajingan ini. Saudaraku, ikuti aku dan serang." Ling Er di samping membuka mulutnya sedikit ketika dia mendengar ini. Namun, dia hanya bisa menghela nafas dengan cara yang berbeda. Master racun tingkat 4 dapat dianggap sebagai kekuatan militer utama bahkan jika ditempatkan di medan pertempuran di depan. Kekuatan bertarung mereka secara alami luar biasa. Dengan hanya tentara bayaran ini dari perusahaan mercenari pertempuran berdarah mereka kemungkinan besar hanya akan mencari kematian dengan pergi. Namun, jika tidak,
kabut racun ini cepat atau lambat akan menyebabkan mereka semua kehilangan kekuatan bertarung mereka. Pada saat itu, mereka akan mati dengan lebih menyedihkan. Wajah para anggota dari perusahaan tentara bayaran pertempuran berdarah bergetar setelah mendengar suara Yan Cheng. Mereka dengan marah mengangguk saat mereka mengencangkan cengkeraman mereka pada bilah tajam mereka. Orang tua berjubah abu-abu di bawah melihat keributan di dinding dan kekejaman di matanya menjadi lebih padat. Selain ahli Do Uling, yang diam-diam sedikit dia khawatirkan, dia bisa mengambil nyawa orang-orang yang tersisa di sana dengan lambaian tangannya. Orang tua berjubah abu-abu itu tertawa buas di dalam hatinya. Gelombang kabut berwarna hijau lainnya muncul. Perasaan sunyi di dalam hati orang-orang di dinding itu tanpa sadar menjadi lebih padat saat melihat ini. Bajingan tua ini benar-benar berpikir untuk membantai mereka semua. Cukup banyak tentara bayaran mulai mengeras. Mereka berencana untuk turun dan mempertaruhkan nyawa mereka setelah melihat perlahan-lahan naiknya gugusan kabut beracun hijau terang kedua. Setelah sering menjilat darah dari bilahnya, mereka tidak merasakan ketakutan sedikit pun meskipun mengetahui bahwa tindakan mereka ini mencari kematian. Bagaimanapun, mereka akan mati tidak peduli apa yang mereka lakukan. Suhu langit tiba-tiba naik dengan cepat sementara semua orang bersiap turun dari tembok. Menyusul kenaikan suhu, kabut racun hijau pekat mulai mengeluarkan suara, cici. Segera, itu menjadi seperti salju dalam minyak mendidih karena tersebar dengan cepat. Adegan mendadak itu membuat kedua belah pihak dikejutkan. Mereka saling memandang dengan wajah bingung. Dua sosok manusia buram tiba-tiba melintas dari arah pegunungan binatang ajaib sementara semua orang masih bingung. Dalam beberapa napas, kedua orang ini muncul di langit di atas kota kecil. Pakar Do Uang. Semua orang melihat sepasang sayap Do Uki di belakang kedua orang ini saat sosok mereka muncul. Mereka segera mengeluarkan gelombang seruan. Segera, kedua belah pihak menjadi gelisah, takut bahwa ini adalah bala bantuan dari pihak lain. Di antara dua sosok manusia yang muncul, orang di depan benar-benar terbungkus dalam api hijau giok. Suhu panas tersebar dari tubuhnya. Di belakangnya ada seorang gadis kecil yang tubuhnya memancarkan cahaya ungu samar. Dia menatap orang berjubah abu-abu di bawah dengan rasa ingin tahu. Api hijau giok berdesir perlahan. Sesaat kemudian, itu secara bertahap menyebar dan mengungkapkan pria muda berjubah hitam di dalamnya. Yan Cheng yang agak gelisah dan yang lainnya di dinding memandangi pemuda berjubah hitam yang telah mengungkapkan wajahnya. Mereka tiba-tiba terkejut. Ling Er di samping juga tercengang saat dia bergumam. Itu sebenarnya dia. Ketua Xiao. Yan Cheng terkejut sesaat sebelum dia tiba-tiba bereaksi terhadap situasi tersebut. Tubuhnya tiba-tiba berdiri dan dia berteriak kegirangan. Para tentara bayaran tidak pulih dalam waktu singkat ketika mereka mendengar teriakan Yan Cheng. Namun, dari tampang Yan Cheng, nampaknya orang yang datang bukanlah musuh. Mereka segera menghela nafas lega. Ekspresi pria tua berjubah abu-abu di bawah berubah drastis pada saat yang sama ketika Yan Cheng berteriak dengan keras. Tampaknya orang yang datang adalah seorang ahli dari Kekaisaran Mahajia. Ketika pikiran ini melintas di hatinya, tubuhnya tiba-tiba berubah menjadi kabut hijau saat dia bergegas menuju hutan. 10 orang berjubah abu-abu di belakangnya buru-buru mengikuti. Tatapan Xiao yang mengamati 10 yang melarikan diri ditambah sosok manusia berjubah abu-abu dari langit. Api tak terlihat di ujung jarinya berfluktuasi sedikit. Ci. Saat fluktuasi muncul, 10 plus sosok manusia berjubah abu-abu, yang hendak memasuki hutan, tiba-tiba gemetar. Mereka segera berubah menjadi tumpukan abu hitam di depan banyak tatapan terkejut di dinding bahkan tanpa meninggalkan teriakan yang menyedihkan. Xiao Yan menampilkan taktik kejamnya untuk membunuh lebih dari 10 orang dalam sekejap sebelum tubuhnya bergerak dan muncul di dinding. Dia sedikit mengernyit saat dia melihat tentara bayaran yang tidak sadar itu. Setelah mengambil beberapa pil obat, dia melemparkannya ke udara dan memukulnya dengan jentikan jarinya. Gumpalan api hijau giok melilit mereka dan aroma pil kental menyebar dari dalam pil. Ketika aroma pil menyebar, tentara bayaran yang tak sadarkan diri dan beracun di dinding mulai perlahan terbangun di tengah banyak suara batuk. Semuanya bingung. Xiao Yan mengabaikan tatapan hormat yang memanas di sekitarnya. Dia melangkah menuju tempat di mana Yan Cheng dan yang lainnya berada.
Kata-kata pertama yang dia tanyakan dengan suara berat adalah, "Apa yang terjadi?" Bab 755. Sekte Racun, Sekte Angsa Emas, Lembah Mulan. Yan Cheng tercengang saat mendengar kata-kata Xiao Yan. Peristiwa besar seperti itu telah terjadi di dalam kekaisaran, tetapi Tuan Kekaisaran sebenarnya sama sekali tidak menyadarinya. Saya berada dalam retret untuk jangka waktu tertentu. Xiao Yan menjelaskan, tampaknya telah mengerti apa yang dipikirkan Yan Cheng ketika dia melihat penampilan yang terakhir. Yan Cheng baru tiba-tiba mengerti saat mendengar ini. Dia tertawa getir. Tidak disangka bahwa kepala Xiao telah melakukan retret selama setahun. Tahun ini tidak tenang. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa ini adalah periode pergolakan terbesar dalam sejarah Kekaisaran Jiama. Aku telah melakukan retret selama setahun ya, Xiao Yan mendesah pelan. Dia segera mengubah topik lagi. Apa yang terjadi di Kekaisaran? Orang-orang itu dari beberapa saat yang lalu pasti ahli racun, kan? Pekerjaan seperti itu seharusnya sangat langka di Kekaisaran Jiama. Mengapa begitu banyak dari mereka muncul sekaligus? Itu karena mereka bukan orang dari Kekaisaran Mahajia. Ling Er di samping diam-diam menyela. Matanya tetap tertuju pada wajah Xiao Yan sejak yang terakhir muncul. Kilatan yang tidak biasa di matanya tampak seperti gadis cantik yang malu dan naksir. Mereka adalah master racun dari Kekaisaran Chuyun. Yan Cheng menghela nafas. Tidak lama setelah kepala Xiao menyelamatkan perusahaan tentara bayaran pertempuran berdarah kita saat itu, ada berita bahwa Kekaisaran Chuyun akan menyerang Kekaisaran Jiama kita. Setelah itu, konflik perbatasan semakin banyak terjadi. Awalnya masih baik-baik saja dan itu hanya pertarungan antara pasukan kedua negara. Masing-masing pihak memiliki kemenangan dan kekalahan masing-masing dengan sedikit kemajuan. Namun, setelah kebuntuan ini berlanjut selama sebulan, sejumlah besar ahli racun tiba-tiba muncul di militer Kekaisaran Chuyun. Di bawah ancaman mereka, Kekaisaran Mahajia segera kehilangan cukup banyak benteng perbatasan. Sama seperti eselon atas keluarga Kekaisaran menjadi marah karena ini, berita bahwa sekte racun dari Kekaisaran Chuyun ingin berpartisipasi dalam pertempuran menyebar. Ketakutan melintas di wajah Yan Cheng ketika dia menyebutkan nama yang menyebabkan rambut seseorang berdiri. Suaranya juga menjadi jauh lebih lembut. Sekte racun. Xiao Yan mengucapkan nama asing ini di mulutnya dan alisnya terjalin erat. Sekte racun ini baru saja didirikan di dalam Kekaisaran Chuyun. Namun, kekuatannya sangat menakutkan. Dalam waktu 5 tahun yang singkat, itu telah menghancurkan semua sekte dan faksi di dalam Kekaisaran Chuyun. Sekte racun, mereka telah melompat menjadi satu-satunya penguasa di Kekaisaran Chuyun. Selain itu, dikabarkan bahwa bahkan keluarga Kekaisaran Chuyun diam-diam dikendalikan oleh mereka. Di Kekaisaran Chuyun, akan lebih efektif untuk berbicara dengan pemimpin sekte dari sekte racun daripada dengan kaisar dari keluarga kekaisaran. Yan Cheng menjelaskan lagi saat melihat ketidakpastian di wajah Xiao Yan. Seperti apa kekuatan pemimpin sekte dari sekte racun? Xiao Yan perlahan bertanya. Dikabarkan paling tidak di kelas Douzong. Karena sekte racun berpartisipasi dalam pertempuran, Aliansian menjadi faksi terkuat dalam Kekaisaran Mahajia secara alami tidak dapat berdiri di samping dan tidak melakukan apa-apa. Oleh karena itu, pertarungan di mana dua faksi besar saling bertukar pukulan terjadi. Selama pertempuran besar setengah tahun yang lalu, pemimpin sekte misterius dari sekte racun itu muncul sekali. Dalam pertempuran itu, Kaisar Shai Bodong, senior tua bernama Jia Lao di keluarga kekaisaran serta binatang ajaib yang sangat besar, yang kekuatannya di kelas Dou Huang, dikalahkan di tangan pemimpin sekte dari sekte racun meskipun bergandengan tangan. Yan Cheng tertawa getir. Ketakutan yang dalam melintas di matanya ketika dia menyebutkan kelas yang jauh dan tidak terjangkau. Mata Xiao Yan berkedip. Hatinya juga sedikit tenggelam. Tidak terduga bahwa Haitua dan dua lainnya tidak cocok untuk pemimpin sekte dari sekte racun itu. Tampaknya pihak lain itu sangat kuat. Dia melambaikan tangannya dan berkata, "Lanjutkan berbicara." Saat Kaisar S dan dua orang lainnya dalam bahaya, Ratu Medusa dari perlombaan rakyat ular tiba-tiba muncul. Dia terlibat dalam pertempuran besar dengan pemimpin sekte dari sekte racun itu, tetapi kedua belah pihak mengalami kesulitan menentukan pemenang. Pemimpin sekte dari sekte racun mundur.
Baru setelah itu aliansi Yan menghindari bencana hidup dan mati. Yan Cheng memukul mulutnya. Matanya menunjukkan kerinduan akan pertempuran besar yang menggetarkan jiwa hari itu. Sesaat kemudian, dia akhirnya menghela nafas dan tertawa getir ke arah Xiao Yan. Dengan bantuan Ratu Medusa, aliansi Yan akhirnya berdiri di atas kaki mereka. Setelah membentuk aliansi dengan ras manusia ular, mereka mulai membalas sekte racun. Ras manusia ular juga ikut campur? Xiao Yan segera terkejut saat mendengar ini saat dia berbicara dengan terkejut. Meskipun Medusa adalah ratu ras suku ular tidak memiliki banyak perasaan yang baik terhadap Kekaisaran Jiama. Tampaknya agak tidak mungkin bagi mereka untuk membantu Kekaisaran Magia. Ya, ini karena Kekaisaran Cuyun awalnya mengarahkan mereka pada mereka. Pertempuran besar itu menyebabkan ras manusia ular mereka menderita kerugian besar. Jika Ratu Medusa tidak terburu-buru ke masa lalu, kemungkinan seluruh ras manusia ular akan tersingkir. Yan Cheng mengangguk dan menjawab. Jadi Cailin tiba-tiba pergi saat itu karena ini, mata Xiao Yan berkedip sedikit. Baru sekarang dia tahu kenapa Medusa harus pergi terburu-buru saat itu. Karena musuh semua orang adalah sekte racun dari Kekaisaran Cuyun, mereka secara alami dapat bergandengan tangan. Meskipun masih ada beberapa konflik selama periode waktu ini benar-benar menghilang setelah Jialau dari keluarga Kekaisaran membuka mulutnya dan berjanji bahwa dia pasti akan memberi ras manusia ular sebidang tanah untuk berkembang biak dan bertahan hidup jika mereka menang dalam pertempuran besar. Dengan bantuan Medusa dan ras manusia ular, kemungkinan Kekaisaran Cuyun juga akan menderitakan? Xiao Yan tersenyum dan bertanya. Dia masih memiliki kepercayaan diri pada kekuatan aliansian. Apalagi ras manusia ular juga memiliki banyak ahli. Dengan persatuan antara yang kuat ini, sekte racun harus mundur untuk menghindari bilah penyatuan ini terlepas dari seberapa kuat mereka. Jika segala sesuatunya berkembang secara normal, ini memang akan terjadi. Yan Cheng tersenyum pahit dan menghela nafas. Dia berkata, namun, tidak lama setelah ras manusia ular mengumumkan aliansinya dengan Kekaisaran Jiamha, Kekaisaran Cuyun menepi dua kerajaan besar lainnya di samping Kekaisaran Jiamha. Aliansi tiga kerajaan mengakibatkan kekuatan mereka melonjak. Hal itu menyebabkan tekanan pada aliansian dan perlombaan rakyat ular meningkat tajam. Dua kerajaan besar lainnya. Xiao Yan sedikit mengernyit. Dua nama segera terlintas di benaknya. Kekaisaran Louyan dan Kekaisaran Mulan? Iya. Kedua kerajaan ini tidak lebih lemah dari Kekaisaran Magia. Mereka bahkan bisa dikatakan sedikit lebih kuat dari Kekaisaran Jiama. Kedua kerajaan besar ini juga memiliki dua makhluk besar yang tidak jauh lebih lemah dari sekte racun di dalamnya. Ekspresi Yan Cheng menjadi agak jelek ketika dia berbicara sampai saat ini. Sesaat kemudian, dia meludahkan dua sekte dari mulutnya. Sekte Angsa Emas dan Lembah Mulan. Sekte Angsa Emas. Lembah Mulan, Xiao Yan dengan lembut menggumamkan dua nama yang agak asing di mulutnya. Matanya juga perlahan menyipit. Sekte Angsa Emas adalah faksi kuat di dalam Kekaisaran Louyan. Pemimpin sekte, Yan Luotian, juga merupakan elit sejati Do Uzong, meskipun dia hanya pada tahap awal kelas Do Uzong. Lembah Mulan milik Kekaisaran Mulan. Meskipun tidak memiliki Do Uzong elit, ia memiliki metode Qi gabungan yang sangat unik. Orang-orang dari Mulan menyebutnya, tiga sesepuh Mulan. Ada tiga sesepuh yang berlatih metode Qi di Lembah Mulan. Meskipun kekuatan individu mereka hanya berada di puncak kelas Do Huang, setelah mereka bertiga mengaktifkan skill liar tiga binatang pada saat yang sama, mereka akan dapat melakukan pertarungan bahkan jika mereka bertemu dengan Do Uzong. Jika seseorang mendiskusikan kekuatan mereka, mereka tidak lebih lemah dari pemimpin sekte Luo Yuntian. Wajah Yan Cheng memerah. Wajah Xiao Yan berangsur-angsur menjadi suram saat mendengar kata-kata Yan Cheng. Jika masalah ini benar, Kekaisaran Magia dan aliansi Yan benar-benar dalam bahaya kali ini. Tiga elit Do Uzong. Line up ini, bahkan jika itu adalah Medusa, mustahil baginya untuk memblokir mereka. Tidak disangka bahwa selama 1 tahun yang singkat di mana dia melakukan retret, Kekaisaran Jiama akan terbalik. Awalnya, Kekaisaran Magia pasti tidak akan mampu bertahan dalam situasi seperti itu bahkan dengan dukungan dari aliansian. Namun, beruntung interior dari aliansi tiga kerajaan besar juga terbagi.
Meskipun tiga sekte besar memiliki ahli yang dapat bersaing dengan Douzong, tidak satu pun dari mereka yang bersedia menjadi pelopor dan bertukar pukulan dengan Medusa. Bagaimanapun, dengan pengecualian pemimpin sekte dari sekte racun, Yan Luotian dari sekte Angsa Emas, dan tiga sesepuh dari Lembah Mulan bukanlah tandingannya dalam pertarungan 1 lawan 1. Selain itu, mereka semua khawatir bahwa sekutu mereka akan secara diam-diam menikam mereka dari belakang jika mereka terluka parah. Makanya, mereka terus menunda soal ini. Yang mereka lakukan hanyalah mengirim ahli dari sekte mereka sebagai pelecehan. Para ahli racun yang telah kita lihat sebelumnya seharusnya adalah anggota dari sekte racun yang menyelinap masuk. Namun, yang aneh adalah begitu banyak dari mereka yang menyelinap sekaligus. Secara logis, di sekitar garis pertahanan memiliki banyak ahli dari aliansian yang berpatroli. Yan Cheng merasa agak tidak pasti ketika dia berbicara sampai saat ini. Berdasarkan akal sehat, bahkan jika seseorang berhasil menyelinap sesekali, dia biasanya sendirian. Namun kali ini, Yan Cheng yang tidak memiliki jawaban tidak peduli bagaimana dia memikirkannya hanya bisa menggelengkan kepalanya dan berkata, dengan situasi saat ini, kami hanya bisa berharap bahwa aliansian dan ras rakyat ular akan dapat menghentikan mereka sepenuhnya. Jika tidak, kita akan benar-benar dihadapkan pada negara yang rusak dan rumah yang hancur. Kami lahir di Jiamaha dan dibesarkan di Jiamaha. Kami tidak ingin menjadi orang yang putus asa yang harus meninggalkan tanah air mereka. Xiao Yan dengan lembut menghela nafas saat dia melihat tentara bayaran berjiwa rendah di sekitarnya. Dia menepuk punggung Yan Cheng dan berbisik dengan senyum cerah. Tenang, aliansian tidak akan jatuh. Siapapun yang ingin membiarkannya runtuh harus menginjak mayat saya. Hehehehehe. Saya pikir saya benar-benar kepala aliansi yang tidak bertanggung jawab yang benar-benar gagal berpartisipasi dalam acara sebesar ini. Wajah pemuda berjubah hitam itu ditutupi oleh senyum cerah. Di bawah pengaruh senyuman hangat, perasaan putus asa Yan Cheng tanpa sadar tersebar. Tak terhitung banyaknya orang di dalam kekaisaran magia menempatkan harapan mereka pada pemuda ini, yang mengendalikan makhluk besar seperti aliansian pada usia 20. Ini karena mereka tahu bahwa anak muda ini memiliki kemampuan untuk menciptakan keajaiban. Hehehehehe, orang-orang dari aliansian dan kami, orang-orang dari kekaisaran Jiamaha, telah menunggu Anda kembali. Anda sekarang adalah penyelamat semua orang di kekaisaran Jiamaha? Yan Cheng mengusap matanya yang agak memerah dan tertawa. Itu benar, jika kepala suku ingin pergi ke garis depan, kamu bisa cepat ke benteng Gunung Hitam Timur. Pertarungan di sana paling intens. Sebagian besar ahli dari aliansian dan ras rakyat ular ada di sana. Karena itu masalahnya, Xiao Yan tidak akan tinggal lebih lama lagi. Xiao Yan tersenyum. Tatapannya mengarah ke langit timur jauh. Dia perlahan mengangguk dan tidak mengatakan kata-kata lain saat dia menangkupkan tangannya ke arah Yan Cheng. Sayap api berwarna hijau giok perlahan menjulur dari punggungnya. Segera, tubuhnya naik ke langit di depan banyak tatapan hormat. Semuanya, tunggu, Xiao Yan telah kembali. Tatapan Xiao Yan melihat ke langit timur yang jauh. Dia bergumam pada dirinya sendiri di dalam hatinya sebelum mengepakkan sayap apinya, berubah menjadi seberkas cahaya saat dia bergegas. Bersambung ke episode 150. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.